Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani A dengan NIM F1D118035 dari Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, tepatnya pada lampiran 14. Sebelum kita membahas mengenai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 pada lampiran 14-nya, terlebih dahulu sebaiknya kita mengetahui apa itu reklamasi dan apa itu pasca tambang. Reklamasi berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Sedangkan untuk pasca tambang sendiri, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memiliki fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan kita, yaitu mengenai lampiran 14 pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Yang pertama ada tapak bekas tambang, kemudian yang kedua itu ada fasilitas pengolahan dan atau pemurnian, yang ketiga ada fasilitas penunjang, yang keempat ada pengembangan sosial budaya dan ekonomi, yang kelima ada pemeliharaan, dan yang keenam ada pemantauan. Pada lampiran 14 ini, kita akan berfokus pada kegiatan reklamasi, objek kegiatan, dan juga standar keberhasilan rencana pasca tambangnya. Yang pertama, yaitu ada tapak bekas tambang dengan objek kegiatan A. Pembongkaran fasilitas tambang dengan standar keberhasilan rencana pasca tambangnya, yaitu fasilitas tambang sudah dibongkar seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen RPT. Kemudian yang B, reklamasi lahan bekas fasilitas tambang dengan standar keberhasilan rencana pasca tambangnya, yaitu lahan telah terrealisasi direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam RPT. C. Pembongkaran dan reklamasi jalan tambang. Standar keberhasilan rencana pasca tambang, yaitu jalan tambang sudah dibongkar dan direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen RPT. Adapun yang D, reklamasi tambang permukaan atau pit atau waste dump dengan standar keberhasilan rencana pasca tambangnya, yaitu lahan telah terrealisasi direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam RPT. Kemudian yang E, reklamasi lahan bekas kolam pengendapan dengan standar keberhasilan rencana pasca tambang, yaitu lahan telah terrealisasi direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam RPT. Adapun objek kegiatan untuk kegiatan reklamasi yang pertama, yang terakhir itu ada F, yaitu pengamanan semua lahan bekas tambang dengan sistem tambang bawah tanah yang berpotensi bahaya terhadap manusia, seperti shaft, kemudian adit, decline, tone, rise, dan juga stope, dan juga lain-lainnya. Adapun standar keberhasilan rencana pasca tambangnya, yaitu seluruh bukaan tambang telah dilakukan pengamanan
sesuai dengan rencana dalam dokumen RPT. Untuk kegiatan reklamasi yang kedua, yaitu ada fasilitas pengolahan dan atau pemurnian dengan objek kegiatan yang pertama yaitu pembongkaran fasilitas pengolahan dan atau pemurnian dengan standar keberhasilan rencana pasca tambangnya, yaitu fasilitas pengolahan dan atau pemurnian sudah dibongkar seluruhnya sesuai dengan rencana dalam dokumen RPT. Kemudian yang B, reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan atau pemurnian. Adapun standar keberhasilan rencana pasca tambangnya yaitu lahan bekas fasilitas pengolahan telah direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam RPT. Objek kegiatan selanjutnya yaitu C, reklamasi lahan bekas kolam tiling dan upaya stabilisasinya dengan standar keberhasilan rencana pasca tambangnya yaitu lahan bekas kolam tiling telah direklamasi seluruhnya dan dilakukan upaya stabilisasinya telah berhasil. D, reklamasi lahan bekas timbunan kondisi tambang. Standar keberhasilan rencana pasca tambangnya yaitu lahan bekas timbunan konsentrat telah direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam RPT. Objek kegiatan selanjutnya yaitu C, pemulihan tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Adapun standar keberhasilan rencana pasca tambangnya, yaitu program remediasi telah dilakukan dan berhasil. Kegiatan selanjutnya yaitu fasilitas penunjang. Adapun objek kegiatannya, A, reklamasi lahan bekas landfill dengan standar keberhasilan rencana pasca tambang, yaitu lahan bekas landfill telah dilakukan reklamasi seluruhnya sesuai dengan rencana dalam RPT. Kemudian yang B, pembongkaran sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan atau udara dan air, dan fasilitas lainnya dengan standar keberhasilan rencana pasca tambangnya, yaitu fasilitas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan, dan fasilitas lainnya sudah dibongkar seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen RPT. Kemudian objek kegiatan. Untuk kegiatan reklamasi yang ketiga yaitu C, reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan udara dan air, dan fasilitas lainnya dengan standar keberhasilan rencana pasca tambang, yaitu lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan, dan fasilitas lainnya telah direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam RPT. Adapun yang D, pembongkaran peralatan mesin serta tangki bahan bakar minyak dan pelumas. Adapun standar keberhasilan rencana pasca tambangnya yaitu peralatan, mesin dan tangki bahan bakar dan pelumas sudah dibongkar seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen RPT. Kemudian objek kegiatan berikutnya E, penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas, dan bahan kimia dengan standar keberhasilan rencana pasca tambangnya, yaitu program penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas, dan bahan kimia telah dilaksanakan sesuai rencana. Kemudian yang F, yaitu reklamasi lahan bekas sarana transportasi dengan standar keberhasilan rencana pasca tambang, yaitu lahan bekas sarana transportasi telah direklamasi sesuai rencana dalam RPT. G, reklamasi lahan bekas bangunan dan fondasi beton dengan standar keberhasilan rencana pasca tambangnya, yaitu lahan bekas bangunan dan fondasi beton telah direklamasi seluruhnya sesuai rencana pasca tambang. Objek kegiatan untuk kegiatan reklamasi yang ketiga
Yang terakhir, objek kegiatannya yaitu H. Pemulihan atau remediasi tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Adapun standar keberhasilan rencana pasca tambangnya yaitu program remediasi telah dilaksanakan dan berhasil. Kegiatan reklamasi berikutnya yaitu pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi. Untuk kegiatan reklamasi yang keempat ini, pada lampiran 14 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 ini, hanya terdapat standar keberhasilan rencana pasca tambangnya saja, yaitu dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam rencana pasca tambang. Kegiatan reklamasi yang selanjutnya yaitu pemeliharaan, yang dalam hal ini belum tercantum mengenai objek kegiatan dan standar keberhasilan rencana pasca tambangnya. Kita berlanjut ke kegiatan reklamasi yang terakhir yaitu pemantauan. Adapun objek kegiatannya yaitu kualitas air permukaan dengan standar keberhasilan rencana pasca tambang, yaitu kualitas air telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen RPT. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih.